langsung saja bahwa undangan ini menarik bagi saya karena judulnya menakar, jadi mengira-ngira. Oleh karena itu pas sekali ketika ada Ki Busyro yang sudah 2 periode menjadi bupati. Saya tidak akan menakar, tetapi hanya akan menyampaikan 3 pengalaman yang mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Ki Busyro dan Ki Mamat. Pertama, beberapa waktu lalu itu di suatu pesantren ada seorang calon yang mengumpulkan keluarga besar. Sebagian besar keluarga hadir, tapi saya tidak bersedia karena bahasa Ki Mamat muntah konkret cetoroen begitu. Waktu itu kelihatannya tidak konkret sama sekali, jadi saya tidak bergabung. Tetapi yang bisa saya tangkap bahwa yang hadir dalam forum itu adalah kiai-kiai, yang bisa diartikan bahwa ada keinginan sebagian kiai, walaupun mungkin bisa diartikan tidak representasi umum, tetapi ada yang menginginkan perubahan di Kabupaten Sumeneb, perubahan kepemimpinan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belum lama ini saya dihubungi oleh kerabat. Dia pulang dari Jawa, lalu dia menghubungi saya. Awalnya mau langsung ketemu, tapi saya dalam perjalanan ke Bangkalan, akhirnya lewat telepon. Jadi kiai itu menyampaikan pesan, apakah orang Sumeneb ini sudah merasa nyaman dengan keadaan saat ini, atau merasa tidak baik-baik saja. Kalau pilihannya yang kedua, kiai ini menginginkan ada semacam konsolidasi para kiai. Tetapi saya mengapresiasi pendapat itu atau keinginan beliau, tetapi waktu itu karena saya belum melihat perkembangannya, saya menyatakan tidak bisa langsung bergabung. Saya akan melihat dulu apakah itu akan menjadi semacam ada tindak lanjutnya atau hanya berhenti sebagai keinginan dari beliau itu. Kemudian yang ketiga, saya itu dilatih adalah bagian dari Dewan Pengasuh. Jadi kalau Ki Adla, Ki Ainul tidak ada, itu saya yang mewakili mangkiin tamu. Karena tahu mungkin saya cukup aktif di politik, kadang tamu itu nanya, Pak Serah, Bupati Sepekan datang, seperti itu. Tetapi kadang jawab sendiri, saungguna manabi bupati nggak penting, sepenting pertanian, penghasilan petani lancar, maju, rakyat sejahtera, siapapun pemimpinnya. Jadi kesimpulannya bahwa menyikapi kepemimpinan di Kabupaten Sumeneb ini, kalau mayoritas rakyat itu status quo, artinya kalau mereka sudah terjamin kebutuhannya, itu mereka tidak akan melihat siapa pemimpin. Itu umumnya, tetapi bukan mutlak, berarti ada yang tidak sama. Nah, di tingkat elit seperti kiai, politisi, ini mungkin yang beragam. Ada keinginan perubahan, ada yang ingin tetap, dan ini mungkin yang bisa menakar, yang punya timbangannya, ini nanti beliau adalah Ki Busyro, karena beliau bupati dan berkomunikasi dengan semua kalangan. Kalau saya hanya di pinggiran. Oh ya, sebelum ditutup, kemarin saya mengupload foto ini, foto yang ada saya dengan Ki Busyro. Acaranya Ki Mamat ini. Lalu ada yang menggepu-gepu memberikan, mengirim WA ke saya. Mana biru kudu berci masitung kujur selain. Dijawab dengan saya. Jika ada pun diskusi apa kerpekan wasen, ini gerakan
revolusi gitu. Jadi itu gambarannya bagaimana respon orang terhadap acara seperti ini, apalagi kemudian dihadiri oleh Gus Roy. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin terakhir sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus hormati Kiai Haji Salahuddin, seluruh pengasuh Al-Qoya yang hadir pada sore hari ini. Hadirin rahimakumullah. Beberapa 3 tahun yang lalu itu, paling lama 3 tahun yang lalu, ada orang itu ke rumah minta nama anaknya. Ketika dia minta nama, ngomong-ngomong aja, akhirnya tenggula nyomongna nyama anak saya bisa masuki. Masuki seperti anak nagula soki, gula soki. Tuan tangan ada ilmu. Setelah nyampe di dalam saya nulis bergulai buki tersana, tapi gulu. Silakan baca dengan Nabi Kubur, baca jongkok nanya mana anak ini. Tanda. Ibu buka bulan bermaksa mau dibuka di rumah. Ibu buka ternyata yang mana Muhammad Soki. Betul harus Muhammad Soki. Kenapa Soki ya? Ternyata Anda. Ini satu indikasi kecil bahwa semua orang itu sekarang mungkin mayoritas berpikir uang dan Soki. Anaknya saja mau dikasih nama itu minta nama sebisa Soki, apalagi mau kawin yang punya anak perempuan misalnya. Selalu bukan dari orang yang soleh kadang-kadang, tapi bagaimana Soki. Kalau kita orang Soki, alhamdulillah. Kalau pintar baca kitab atau mau innalillah, minta Soki misalnya dia. Ini hal-hal yang kecil kelihatannya, tapi di gambaran masyarakat kita sekarang itu. Sehingga kalau berhubungan dengan politik, ketika diupload gambarnya keumnya sama Fikri di WA khususnya di WA kepala desa itu, di grup kepala desa itu yang namanya komentarnya kepala desa berani biru. Ya baik, berani berapa kalau mau ini? Berani berapa kalau mau mana? Coba. Ini komentar di grup kepala desa. Jadi dari bawah saja mau anaknya namanya orang Soki, kepala desa sudah berpikir seperti itu. Bahwasanya kalau ini menang berapa berani? Terus siapa yang berpikir yang lain ini? Yang masih ada idealisme katakan. Siapa? Kelompok mana? Kalau dibagi-bagi katanya guys, tadi ada kelompok yang mungkin oke lah, ada yang harus berubah, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu dan semacamnya. Karena persoalannya masih persoalannya sudah semua lini, tidak sedikit orang yang ini endingnya adalah uang. Karena resmi tadi saya penting tani yang nyaman akhir toko nyaman dan semacamnya. Soal bupatina siapa aja pada baik. Kau bila siapa bupatina kau udah bakun tani. Siapapun bupatinya saya masih tetap bisnisnya seperti ini. Paling setelah urusan di CV tapi tak tahu oleh mata oleh. Misalnya satu contoh ini, ini
seperti itu. Maka kalau dari sisi teori itu ada beberapa teori tentang hubungan dengan politik itu. Misalnya, kalau ada perang, ada orang sekelompok tentara yang dia ahli berperang di atas gunung dan kita ini ahlinya di lapangan bebas, maka kita jangan maju ke atas gunung, kita akan kalah. Ajak mereka untuk taruh bebas di lapangan kalau memang mau. Kalau memang ada sekelompok orang politisi kekuasaan itu dengan kekuatan kelompok uang dan semacamnya, ya ayo, mau kita ke atas gunung atau kita tarik ke lapangan. Itu berperang. Kalau memang sama-sama di ahli di gunung, ayo gunung. Kita berapa persiapannya? Kan itu aja. Senjatanya berapa? Kalau mau ditarik ke lapangan mau apa enggak? Karena dia tahu sudah. Kalau ke lapangan saya kalah, saya tidak ahli perang di lapangan. Maka ya semestinya gimana nih ya? Gitu ya. Solusinya tuh bagaimana? Katanya kiai lagi, iya, apalagi waktu ada rasa menikah, rasa menikah itu 1 bulan, penentuan tinggal 1 bulan. Tapi kiai bilang, ini ampun, hari saboni ya, ini persoalannya bukan menang atau kalah, tapi ini perjuangan. Tidak hari saboni, gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ada kiai yang misalnya seperti itu. Ketika banyak bertemu kiai-kiai dan sebagainya. Ini apa ya, pilihan-pilihan yang harus dilakukan bagi seorang pragmatis akan berpikir sepenting menang, sepenting kesel. Kalau ada orang-orang yang masih ideal, dia punya prinsip, walaupun kalah. Rasulullah perang juga pernah kalah. Jadi kenapa Rasulullah kalah? Biar kita tahu, kita juga nggak harus menang terus. Pada satu saat harus kalah, karena Rasulullah pernah kalah Pak. Dan yang lain-lain. Tinggal secara teknis untuk berperang walaupun kita tahu akan kalah atau kita menang, apa yang harus dilakukan? Ini BTC apa mangkini kan dulu ada lokasi apa buatkan hubungan antar pondok dan pondok, lawan dengan pondok ke pondok. Sekecil apapun pondok masih ada benar. Dulu ketika saya baru pulang dari Jogja, sering ceramah kemana-mana, saya sudah sering mengatakan pada saat nanti harisma kiai akan dipotong oleh uang. Cuma dulu nggak ada komentar karena memang belum ada uang, belum ada apa ini medsos. Tahun berapa saya berbicara seperti itu? Kemana-mana. Bahkan saya tambah lagi ketika deklarasi PKB. Deklarasi PKB dulu itu, Kaulah kita tidak menyiapkan kantor sebagai ketua PKB, menyiapkan uang operasional saja di kantor, tapi kalau ada acara di luar pasti masyarakat yang membiayai. Mungkin ya, semuanya. Itu udah kantor. Semua acara deklarasi dengan masyarakat itu. Itu hanya memutar memanage di atas. Bagaimana kantor bagus, bagaimana cara kerjaan anak itu bagus. Tapi kalau turun, kau udah nyamperin, kau udah jual aja ya acara itu. Sampai seperti itu, semua di bawah seperti itu. Jadi orientasi perjuangan itu masih kuat. Bahkan ketika di lapangan kantornya, saya beri tas sama. Mau ke TV asal dulu nggak salin aja. Kau udah jadi barokah kau udah acuan nikah, kau udah makan. Pertanyaannya sekarang apa masih bisa masyarakat berkorban untuk kepentingan politik dengan cara seperti itu? Banyak. Ini pergeserannya. Karena boleh main, apa karena ini PKB sekarang alhamdulillah sekian. Karena dulu
diputus dari ketua PKB dilakukan gimana? Anu ya, diwariskan anu pula. Jika bisa berdilakukan kaji. Mulai fotos para menghari, mulai ingat kiai-kiai, NU bersama Imam, agar rapat dan kita sudah ditetapkan ketua PKB Sunat. Sudah pada saya itu, sudah saya bilang pada saya itu, alhamdulillah di tempat kopi seperti ini, orang membiayai sendiri, biaya sendiri. Tapi saya ingin akan datang hari yang tidak akan seperti itu. Itu normal kalau lihat pidato-pidato kita. Bahwasanya nanti 10-20 tahun datang ini pasti masyarakat yang minta uang kepada PKB, bukan PKB yang bukan masyarakat yang yang membiayai seperti itu. Dan itu benar karena memang akan dipoto kekuatan apa ya, kalau secara umum kekuatan Islam, kekuatan perjuangan Islam dengan uang, dan uang itu teorinya sudah lama di Jogja kita baca seperti itu. Maka inilah realitanya. Seperti bagaimana untuk berperang, ya ayo, apa pilihan kita? Makanya sekarang ini pilihannya memang pilihan mau di lapangan, tidak di atas gunung namanya. Kalau mau di lapangan, apa yang harus kita lakukan? Konkret dan saja. Walaupun pergerakannya memang ini bergerak di wajahnya ya. Enggak. Ini kau udah ingin ketegasan. Tak kemarin ada masalah ya. Seminat. Ini kalau itu memang mau bergerak di mana, dia sumbangannya pondok harus diperkuat antara satu pondok dan tiga. Itu misalnya itu adalah siapa nanti teknisnya yang mau bergerak langsung seperti itu. Karena untuk pengalaman kemudian bahwa itu tidak hanya pondok. Jadi dulu itu pernah saya ngumpulin bajingan sesunda di Sabtu. Bajingan, kalau ekipun proses apa bisa bukan hanya kekuatan kiai, karena apapun kekuatan kiai harus ditambah dengan kekuatan seperti itu, karena kiai mensabur tak bisa nikah. Bila ada bukan hari apa ini nyorok kali namun dia, tapi bisa nikah suara, setinggi mungkin nggak cuma mas, tonggo. Dengan seperti itu. Nah ini maka dulu dikumpulin, luar biasa mereka. Satu sisi menyentuh rohaninya karena dikumpulin oleh para kiai dan semuanya. Tapi satu sisi menyatukan mereka untuk mendukung kita, pergerakan kita. Dan itu tidak boleh kita cukup dengan kekuatan kiai misalnya. Harus ada kekuatan yang seperti itu. Kalau sekarang sangat bisa ada dari kita ini membuat teknis penguatan di antara kepala-kepala desa, itu bagus sekali dan harus jadi sekarang itu kekuatannya yang dominan itu di kepala desa. Dan ini yang harus dilakukan, minimal itu ada 3 bagaimana antar kelompok. Misalnya antar kiai di pondok pesantren ada orang-orang yang seperti itu yang dibuat tadi sumpah tengki. Ya, dan yang ketiga itu memang harus dengan para kepala desa. Terlepas dari bisa dan tidak, kalau mau berjuang bergerak di situ. Jadi kan bisa saja kekuatan dolar itu dilawan dengan kekuatan moral. Kenapa tidak bisa? Kalau orangnya berubah. Nah ini masalah. Dolar itu dilawan dengan moral. Ya bisa. Tapi kan eranya masyarakatnya ini kan bukan masyarakat anggota, bukan masyarakat Sayyidina Umar. Nah, ini bukan ini masyarakatnya Ki Solahuddin yang sekarang ini.
Ini yang memang banyak. Maka jangka panjang saya kira memang pendidikan politik di anak-anak kita di pesantren itu harus dilakukan, itu jangka panjang. Kalau tidak kita akan tergerus. Itu sudah lagi resolusi yang jangka panjang. Pendidikan politik di pondok-pondok pesantren itu harus sudah dimulai, bagaimana berpolitik yang katakan ya mendekati bagaimana kita berpolitik yang baik. Karena gue udah ngomongin satu meja dengan ada seminar satu meja dengan anggota DPR RI, sambutan panitia